Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nah, jadi ini kami kan dari apa ya, konten kreator lah, yang tujuannya juga untuk sharing, berbagi, bahwasanya di sepeda motor, Pak. bahwasanya di sini itu ada puncak ya, puncak namanya itu Putuk Kembar ya. Jelaskan. Nah ini mungkin bapaknya bisa menjelaskan secara detail dari Putuk Kembar itu. betul. Ya aslinya putuk itu bukan putuk kembar. Sebenarnya awalnya itu namanya putuk ramena. Aslinya. Cuman di waktu yang sebelum putuk kembar itu muncul ada putuk kembang kan. Itu putuk kembang itu kan terus teman-teman itu ingin meniru gitu aja. Ingin niru gimana? Dinamakan putuk kembar aja. Karena ngembarin gitu aja. Gimana ngembarin lah intinya. Terus namanya yang awal itu kata orang tua itu namanya ramena. Terus saya beri nama lengkap itu ramena kembar wangi, aslinya gitu. Lebih lengkap gitu, Pak ya. Lebih lengkapnya nama panjangnya itu ramena kembar wangi. Ramena Kembarwan. Terus kenapa kok dinamakan putuk kembar? Itu mengembarin putuk kembang. Nah, gitu. Putuk kembang itu aslinya bukan putuk kembang. Karena di waktu didirikan teman-teman dibuat tempat-tempat selfie itu dinamakan putuk kembang. Karena di waktu itu putuk kembang itu banyak kembang gitu aja. Sebenarnya putuk kembang itu namanya putuk pal. Putuk pal. Kapal batas dulunya. Kapal. Seperti tempat talinya kapal gitu. Ada palnya di sana dulunya itu. Cuman sekarang sudah nggak ada. Terus di waktu itu ada pendakian naik ke sana karena terlalu banyak kembang, waktu itu dinamakan putuk kembang. Gitu. Terus karena di situ dinamakan putuk kembang, nah di sini kan teman-teman termasuk anggota-anggota dari Karang Taruna ingin meniru. Dinamakan apa namanya enaknya? Terlalu didengar kalau ramena itu gimana lah? Kurang termasuk zaman sekarang lah gitulah. Kurang maju namanya, terus ditambahin itu dinamakan ramena kembar wangi. Cuman dipanggil kembarnya toh. Lokasinya itu ikut tanah Manduro sebenarnya itu. Cuman karena yang mengelola dari sini, memang ya saya buat pengelolaan itu saya manggil dari termasuk Manduro, yang termasuk dari rekan-rekan Manduro biar nggak salah langkah gitu. Itu desa Pak ya? Iya, desa Manduro. Terus separuh anggota dari desa Kandangan yang termasuk lingkungan Karang Taruna Kandangan Kuncorosi, yang separuh dari desa Manduro yang termasuk Manduro yang pelosok lah yang kepanggil gitu. Itu hanya dua dari Apollo, yang kalau dari utara itu kan yang paling bagus itu masuknya itu setelah Kose ya. Watu Kose. Perbatasan Mojokerto Pasuruan ke barat sedikit langsung ke kiri kan gitu kalau datanya dari timur. Memang dari jalan raya menuju sini ku paling bagus hanya dua. Cuman karena jalan itu banyak, ya mungkin ada yang melintas dari kuburan Cina, ada yang dari Apollo, dari Bareng gitu. Banyak ya dari Bareng, seperti yang datang dari Malang itu masuknya dari Bareng itu desa gunung Gudang Garam dulu apa namanya? Sumber Tetek. Ya itu kan dari Sumber Tetek, banyak yang melalui situ. Yang sebenarnya itu hanya dua dari Apollo yang paling bagus itu nggak menyasarkan orang, nggak tahu lah modelnya gitu. Kalau dari segi-segi lain itu kan banyak tikungan-tikungan yang nggak dikenal modelnya gitu. Yang paling bagus aksesnya liwatnya dari Apollo dan dari Kose gitu aja. Itu bagusnya. Sebenarnya kalau biaya masuknya ya hanya 10.000. Dan tarikan-tarikan yang di jalan itu ya bisa dikatakan pungli lah. Karena nggak pernah minta izin ke sini gitu. Selaku pihak pengelolanya. Iya, nggak pernah dari sananya, dari utara itu yang sekarang itu menarik sekian ribu itu nggak pernah
apa namanya itu menarundingan konsultasi Diskusi, ke sini, diskusi ke bareng. ke anggota sini nggak pernah. Tapi itu bisa dikatakan punli, bisa dikatakan penarikan liar kan gitu kan. Lah, lebih-lebih di sananya itu memakai apa itu namanya? Nama Ya, nama sini apa namanya itu bisa dia apa itu kalau ya mengatasnamakan. mengatasnamakan itu, mengatasnamakan produk kembar. Sebenarnya itu tidak ada itu. Semua itu tidak ada. Gitu. So, kan saya sudah berjalan 1 tahun. Selama 1 tahun itu enggak ada. Ya baru setelah setelah lockdown ini baru itu. Ini yang nari itu kurang lebih 2 mingguan sebenarnya. Makanya sekarang itu kata itu apa namanya pemerintah apa namanya? Perangkat. Ya perangkat desa itu urusan perangkat desa. Maka saya nggak mengurus itu ya saya biarin dulu. Baiknya nggak usah dibayar kalau nggak masalah. Nanti kalau memangnya pengunjung itu dipaksa itu ada urusan lain. Nggak masalah, nggak dibayar nggak masalah itu. Karena kalau memang dipaksa nggak masalah nanti lapor kan semuanya ada yang ngurus. Gitu. Ya wifi-nya saya siapin di sana saya siapin karena kenapa? Kalau nggak dikasih wifi di sini tuh sinyal dari Operator. HP itu sangat sulit. Maka saya bantu dikasih wifi 4 modem di sana untuk membantu yang ada di sana. Kalau orangnya itu seperti contoh nanti kalau kamu itu pamitnya hanya sebentar, nyatanya Lama. nanti keluarganya mencari, nanti kan Bisa bisa menghubungi. ngubungin hanya untuk membantu itu. Bantu nanti bisa keluarganya bingung kenapa kok nggak datang lah kalau dikabarin kan nggak pusing keluarganya. Betul. Terus Untuk ini detailnya lagi masih berhubungan dengan fasilitas ya, kayak warung-warungnya itu maksudnya sekedar warung kopi Sekedar atau warung kopi. Nanti jual kan, makanan ya, berat atau apa? nggak ada warung kopi sebatas mie gitu aja. camilan-camilan berarti Ya, ya. camilan. Karena kenapa nanti orang datang itu kalau nggak ada warungnya kan di sana kan asalnya itu hutan kan gitu ha. Nggak menakutkan, menyeramkan lah kalau ada warungnya, terus di antaranya orang yang santai itu ada yang nemanin, itu kan bisa tenang gitu. Nyaman gitu pasti. Bisa ya. menyamankan gitu. Berdatangan orang-orang itu. Terakhir Pak, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang mau ke sini untuk jaga lingkungan atau pesan-pesan gimana yang untuk ke sini. semuanya yang ada di jalan yang mau menuju Putu Kembar, nggak masalah lah langsung datang saja. Nah, kalau ada penarikan di jalan nggak usah, nggak masalah. Itu sudah jalan umum, itu urusan dari pemerintah, bukan urusan tanggung jawab saya. Nah, terus kalau masalah itu nanti kalau yang narik itu termasuk penuh kekerasan, nggak masalah setelah langsung dilakukan aja. Karena nanti kalau memang yang narik itu mengeluarkan sifat kekerasan itu kan ada yang mengurus, tindak lanjut ada yang mengurus gitu aja. Oh iya, karena saya sudah di sana kan saya sudah siapin tempat sampah, ya tolong aja. Ya tolong aja untuk pendatang-pendatang itu ya gimana kalau ya, gunakanlah tempat sampahnya. Dimanfaatkan ya. Ya udah, Hah? masih kurang. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Namanya siapa Pak? Nama saya Pak Sujai. Pak Sujai, selaku pengelola di sini Pak ya. Satu pengelola anggota di Putu Kembar. Yes, itu aja sih mungkin ya Mas. Ya cukup itu aja sih. Terima kasih Pak ya untuk informasinya, nanti semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kesini. Impun nggih. Pun, matur suwun. Suwun, Pak.